Baiklah, selamat malam, selamat bergabung bagi yang sudah bergabung, bagi yang belum ya nggak apa-apa. Malam hari ini kita mau bicara soal apa? Saya lupa, memahami sinyal tubuh ya, kalau nggak salah. Betul kan ya? Memahami sinyal tubuh, ya. So, apa yang dimaksud dengan memahami sinyal tubuh, jadi kita sempitkan dulu karena tubuh kita itu memberikan sinyal itu banyak sekali sebetulnya gitu ya. Jadi kita mau pakai buat apa aja bisa. Contoh, mungkin di sini ada yang pernah mengenal ada yang namanya, firasat atau intuisi gitu ya. Atau misal gini, demam panggung. Demam panggung itu kan adalah sebuah sinyal dari tubuh gitu. Tadi firasat juga sama, firasat itu kan sebetulnya adalah sebuah sinyal, di mana badan kita merasakan sesuatu ketika ada hal yang, eee, tidak menyenangkan akan terjadi, itu namanya firasat. Nah, kalau kemudian badan kita merasakan sesuatu, yang menandakan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, itu biasanya namanya intuisi. Padahal mah sama fungsinya, hanya bedanya di situ aja sih. Nah, atau jangan-jangan firasat sama intuisi itu sama, cuma, apa namanya, sinonim gitu. Nah, cuma biasanya kalau saya memperhatikan itu orang tuh kalau bicara, misalnya ada kecelakaan, terus keluarganya tuh diwawancara gitu kan, pertanyaannya tuh rata-rata sebelum kejadian ini ada firasat apa? Kan gitu ya. Jadi, jadi saya menyimpulkan gitu bahwa firasat itu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, beda ceritanya dengan intuisi gitu. Kalau intuisi itu biasanya, bagaimana intuisi Anda menghadapi, apa namanya, era persaingan global dan lain sebagainya. Nah, intuisi bahasanya bukan menggunakan firasat. Nah, tapi ya biarkanlah ahli bahasa yang berbicara soal itu, karena yang saya ingin sampaikan adalah Eee, baik itu firasat maupun intuisi, apakah mereka sama, itu bukan urusan saya, tetapi dua-duanya sama-sama menggunakan sinyal dari tubuh kita. Artinya tubuh kita itu selalu mengirimkan sebuah pesan, cuma seringkali kita nggak ngerti. Nah, maka kita akan memulainya begini, di sini ada yang tidak pernah sakit kah? Atau siapa yang pernah sakit? Saya mau tanya gini, kalau ada orang yang demam, oke, apakah itu penyakit? Kata Gina kalau ada orang yang demam itu penyakit gitu ya. Nah, faktanya demam itu bukan penyakit. Demam itu menandakan bisa ada bakteri di tubuh kita sehingga badan kita merespon dengan demam jadi kita tahu. Karena kalau kalau badan kita nggak demam, kita nggak tahu ada bakteri dan itu bisa jadi berbahaya. Kebayang repotnya gitu ya, misalnya gini, kita mau pilek aja, harus pakai mikroskop, nyongkel hidung dulu, terus pakai mikroskop lihat, wah ada nggak virusnya di situ, gitu kan, aduh repot banget. Nah, jadi badan kita dengan kecerdasannya dia ngasih tahu gitu, "Waduh, tenggorokan udah mulai nggak enak nih, aduh hidung udah mulai nggak enak nih." Dan somehow dan tiba-tiba aja, sekonyong-konyong, kita tahu gitu bahwa, "Kayaknya saya mau pilek deh." Nah, terus langsung minum obat, langsung istirahat, mungkin beberapa hari terus sembuh. Artinya, eee, sesuatu yang seringkali kita bilang dan kita mengatakan bahwa diri kita sedang sakit itu bukan penyakit sebetulnya, tapi itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Nah, bahkan lebih lanjut lagi, beberapa orang mengatakan kalau kita badannya panas selama tidak lebih dari 39 derajat jangan minum obat. Karena itu artinya badan kita tuh sedang melawan. Kalau kita minum obat badan kita nggak jadi ngelawan, katanya seperti itu. Saya juga nggak tahu ya, itu mah kata orang gitu. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana tubuh kita sebetulnya selalu memberikan sinyal. Yang paling gampang itu kalau kita ngomongin soal tubuh, karena langsung berasa ya kalau ada bakteri masuk, wah kita demam, langsung berasa gitu. Langsung apa namanya, langsung, kita itu paham gitu, oh iya ada sesuatu yang salah gitu. Lebih enak kalau kita menggunakan parameternya tubuh. Nah sekarang pertanyaannya,
Bagaimana kalau yang sakit itu bukan di ranah tubuh? Bagaimana kalau yang sakitnya itu adalah di ranah pikiran? Pertanyaan itu. Bagaimana kita bisa tahu tubuh kita tuh lagi mau ngasih tahu apa ya? Padahal tubuh kita tuh ngasih tahu. Nah, maka kita harus tahu dulu gini, hidup kita itu kan tidak selalu mulus ya. Ada yang kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita sebel, kadang kita kecewa, macem-macem. Di dalam hidup itu sangat dinamis, eee, banyak hal yang terjadi di sana. Kalau hal baik yang terjadi, maka ya udah itu selesai, begitu aja, ya. Tapi kalau hal yang, eee, tidak menyenangkan yang terjadi, nah ini jejak-jejak, biasanya menimbulkan jejak-jejak. Atau mungkin lebih gampang kita mengatakan eee, meninggalkan jejak-jejak data di dalam sistem kesadaran kita. Kenapa saya bilang sistem kesadaran? Karena saya nggak tahu disimpannya itu di mana gitu, apakah itu di pikiran ataukah itu di mana. Tapi kalau dalam perspektifnya hipnoterapi, dia disimpannya itu di pikiran bawah sadar, si jejak-jejak, digital, oh bukan, tapi jejak-jejak, apa namanya, jejak-jejak peristiwa yang tidak menyenangkan itu disimpan di pikiran bawah sadar. Kenapa kalau peristiwa yang menyenangkan kok enggak? Ya, karena peristiwa yang menyenangkan itu kan ya selesai saat itu juga. Makanya kita kadang-kadang suka berkesulitan gitu kalau kita harus memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Suka sulit banget kayaknya. Coba gini, coba, eee, ingat-ingat lagi peristiwa yang menyenangkan sekitar 10 tahun yang lalu. Wah, susah tuh gitu. Bahkan yang lucunya ketika saya tuh sering usil gitu ya kalau ketemu sama orang baru, terus kita ngobrol-ngobrol, terus saya nanya gini, eee, "Sebelum nikah pernah pacaran nggak?" "Oh pernah." "Coba dong ceritain tentang pacar pertama." Entah kenapa ya, 100% keluar itu yang jelek-jeleknya semua. "Wah pacar pertama saya mah orangnya nyebelin, pacar caper." Entah kenapa gitu, saya nggak tahu gitu ya. Tapi tidak pernah ada yang, wah dia tuh membuat saya berbunga-bunga, memperlakukan saya seperti, ratu dan lain sebagainya gitu, nggak ada yang kayak begitu. Rata-rata, wah jelek-jeleknya aja. Kan saya jadi mikir, lah kalau memang dia sejelek itu ngapain dipacarin ya? Bener nggak sih? Kan iya ya, kalau memang mantannya itu sejelek itu, ya ngapain dia pacarin gitu. Kenapa kalau sekarang ditanya, jawabannya itu yang buruk-buruk? Ternyata memang fungsi pikiran kita itu lebih mudah untuk merespon terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan daripada hal-hal yang menyenangkan. Makanya gosip itu bisa beredar luas dibandingkan edukasi. Ya, berita-berita hoax itu lebih gampang untuk menyebar luas daripada edukasi. Kenapa? Karena kalau hal positif dia harus spesifik, tapi kalau hal negatif dia tidak perlu spesifik. Contohnya misalnya gini, kalau saya ingin teman-teman semua di sini untuk, eee, membayangkan seekor kucing, maka agar kucing itu bisa sesuai dengan yang saya mau, kalau saya menggunakan pendekatan yang positif, saya harus, detail kucingnya seperti apa. Itu pun belum tentu bisa dibayangkan persis, ya kan? Belum tentu nanti diceritakan tuh kucingnya sesuai dengan yang saya mau. Nah, tetapi kalau saya mengemasnya dengan cara yang negatif, itu akan minimal mendekati. Dulu kita udah pernah coba ya ketika saya bertanya, ketika saya meminta gini, "Kalau boleh memejamkan mata semua, dipejamkan mata semua, dan jangan bayangkan kucing warna orange." Maka kucing warna apa yang muncul di pikiran?
hampir semua bilang kucing orange. Nah, ini memang ada satu kemampuan, bukan kemampuan sih, salah satu, saya nggak tahu ya disebutnya kelemahan atau apa gitu ya, tapi sifat dari pikiran kita adalah, pikiran kita itu lebih mudah untuk merespon terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin ini ada kaitannya dengan, insting untuk mempertahankan diri. Karena hal yang tidak menyenangkan itu kan selalu diidentikan dengan, adanya serangan pada individu ya, yang bisa mengancam eksistensi seseorang. Maka dalam upaya mempertahankan diri, ya dia harus harus mengingat itu, gitu. Kalau orang zaman dulu mungkin akan melawan, tapi kalau orang zaman sekarang di mana kita, ya dalam situasi aman-aman aja gitu, dan rata-rata orang juga udah pada males berantem gitu ya. Jadi, ya udah gitu, akhirnya perlu diingat-ingat supaya jangan sampai terjadi lagi. Nah, inilah yang kemudian beberapa orang mengatakan jejak-jejak trauma dan lain sebagainya, tapi saya tidak mau mengatakan itu jejak-jejak trauma karena, kesannya horor. Jadi saya lebih suka mengatakan jejak-jejak data masa lalunya, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya gini, jejak-jejak itu disimpan di mana di dalam pikiran kita? Apakah di otak ataukah di mana? Kalau dalam perspektif hipnoterapi, maka akan dijelaskan bahwa ya jejak-jejak itu disimpannya di pikiran bawah sadar. Pertanyaannya, yang disebut dengan pikiran bawah sadar itu yang mana? Yang mana yang disebut dengan pikiran bawah sadar itu? Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini sebuah kebenaran, tetapi minimal saya berspekulasi. Kalau spekulasi itu berarti tarafnya masih di bawahnya hipotesa ya. Kalau hipotesa itu kita merasa bahwa ini kayaknya bener nih. Nah, kalau spekulasi itu minimal saya yang menganggap itu benar. Nah, spekulasi saya mengatakan bahwa yang disebut dengan pikiran bawah sadar, itu ternyata tersebar di seluruh tubuh kita. Jadi pikiran bawah sadar itu tersebar di seluruh tubuh kita. Nah, maka kalau kita mau memahami tentang, eee, apa sih pesan yang mau disampaikan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mental ya, yang sifatnya itu kesehatan mental, maka kita perlu melihat bagian tubuh mana yang mengalami gangguan. Itulah sebabnya mungkin beberapa orang yang pernah, eee, yang ikut terutama ya, yang ikut yang 2 minggu yang lalu itu, ada satu yang saya tanya itu udah karena kebiasaan aja sih ya, perasaannya dirasakan di tubuh sebelah mana, rasanya seperti apa, dengan skala berapa. Itu udah template seperti itu. Susunannya mungkin bisa berubah, tetapi template-nya selalu 3 itu ada. Kenapa ditanya ke tubuh sebelah mana? Sebetulnya kalau dalam konteks, yang kemarin itu tidak perlu sih, tetapi kalau dalam konteks terapi, itu memberikan banyak data, memberikan banyak informasi. Ketika klien menyebutkan, eee, misalnya gini, "Ketika saya melihat peristiwa itu kok entah kenapa dada saya itu terasa sesak ya." Oke, dada terasa sesak. Nah, berarti apa yang bisa kita analisa dari situ? Itu bisa dianalisa bukan hanya sekedar, bahwa oh, semua masalah itu pasti dada terasa sesak, enggak juga. Ada orang-orang yang sorry saya minum dulu. Ada orang-orang yang ketika punya masalah, jadi migrain ada kan. Ada juga yang ketika punya masalah, tangannya jadi nggak nyaman, atau jadi diare dan lain sebagainya. Jadi tidak harus dada terasa sesak. Nah, kenapa masalah itu membuat dadanya merasa sesak? Berarti ada apa di situ? Nah, nanti kita, saya tidak akan bahas secara detail ya, maksudnya kalau dada terasa sesak itu artinya apa dan lain sebagainya, karena saya tidak mau yang mendengar ini, baik itu sekarang maupun, nanti dari YouTube, menggunakan, informasi ini untuk melakukan diagnosa mandiri. Karena nanti kalau terlalu detail ya mendiagnosa sendiri jadinya kan, jadi yang saya berikan adalah gambaran umum. Nah, gambaran yang akan saya berikan, informasi yang akan saya berikan itu saya ambil dari, eee, katakanlah teori, seorang ahli di bidang hipnoterapi yang bernama John Kapas, PhD. Jadi dia bukan orang kaleng-kaleng ya, karena dia, eee, PhD. Jadi penelitiannya pasti pasti bener nih penelitiannya dia nih, karena jarang ada PhD yang bikin penelitian abal-abal tuh jarang. Nah, John Kapas itu menemukan bahwa, ternyata
sensasi di tubuh kita, terutama yang berulang, itu memberikan sebuah informasi mengenai masalah apa yang sedang kita hadapi. Nah, maka dia membagi tubuh kita menjadi 5 ya, sesuai dengan, gejala-gejala yang dialami. Nah, yang pertama, apabila gangguan fisik yang berulang, tetapi ketika dibawa ke dokter, saya mau disclaimer dulu tapi sebelumnya, eee, bagaimanapun juga meskipun kita sudah paham seperti ini, tapi kalau kita mengalami gangguan atau ketidaknyamanan di fisik kita, maka orang pertama yang harus kita temui adalah dokter. Jadi jangan sampai misalnya kayak tadi ya, merasa sesak di dada, tapi dadanya dada sebelah kiri, terus merasa, "Wah, saya ini kena sindrom ini nih," gitu. Padahal itu mah gangguan jantung sebetulnya, itu kan fatal. Nah, jadi tetap begitu terasa di sensasi fisik, jangan langsung berpikiran bahwa ini psikosomatis, belum tentu, bisa jadi fisiknya memang bermasalah. Jadi harus pergi ke dokter dulu, dicek dulu fisiknya. Nah, kalau dokter mengatakan, "Kamu sehat kok, nggak ada gangguan di fisik kamu," juga jangan langsung berpikiran bahwa ini gangguan jin. Karena belum tentu jinnya mau gangguin Anda, karena jin juga milih-milih mau gangguin orang, gitu ya. Jadi jangan kegeeran lah, "Wah, orang teh digangguin sama jin." Jangankan jin, preman juga geli, gitu ya. Jadi jangan kegeeran dulu, gitu. Nah, maka ketika dokter mengatakan bahwa, "Oh, nggak ada masalah nih, fisiknya sehat, tidak ada gangguan jantung, tidak ada gangguan apa." Nah, maka bolehlah kita mulai, melakukan hipotesa, "Oh, jangan-jangan ini psikosomatis." Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi, apabila gangguan berulang atau ketika, dalam sesi terapi klien merasakan sensasi tidak nyaman di tubuh bagian mulai dari dada, jadi mulai dari diafragma ya, dari dada, terus sampai ke, pangkal leher atau kepala bagian belakang. Itu, simptomnya atau sindromnya disebut sebagai crying syndrome. Ini udah berulang-ulang sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa, kan belum pernah ada di YouTube. Jadi itu disebutnya crying syndrome. Kenapa disebut crying syndrome? Karena, gejala dari orang yang mengalaminya memang seperti seolah-olah dia ingin menangis. Nah, biasanya crying syndrome itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengambilan keputusan. Apakah itu dia mengambil keputusannya dia tidak bisa mengambil keputusan, atau mungkin dia mengambil keputusan salah yang mengakibatkan, satu dampak yang fatal sekali, gitu. Biasanya itu ya, biasanya terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, tetapi, ada hal-hal lain. Jadi, kalau dalam sebuah keilmuan itu kan kita tidak boleh menutup mata ya. Bahwa, oh, ya udah fanatik satu ilmu berarti gitu aja, tidak, gitu. Nah, ada keilmuan lain yang disebut sebagai body psychotherapy, itu dia lebih detail lagi sebetulnya, per bagian, kalau bisa per organ bahkan. Jadi kalau, sering di organ pencernaan artinya apa dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak akan jelaskan soal itu ya, ini hanya teaser aja, gitu. Nah, jadi crying syndrome itu ya, eee, yang terkena itu mulai dari, dada, ya jadi diafragma lah ya, batas antara perut sama dada itu sampai ke atas, sampai ke kepala bagian belakang, itu disebut crying syndrome. Kenapa crying syndrome? Karena seperti ingin menangis. Nah, biasanya berkaitan dengan sebuah pengambilan keputusan yang tidak bisa, atau rasa frustrasi, atau rasa, eee, putus asa dan lain sebagainya, itu biasanya di situ. Nah, terus yang kedua, ketika dirasakannya itu mulai dari, leher sampai ke pundak dan punggung bagian atas. Nah, ini disebut sebagai responsibility syndrome. Apa responsibility syndrome itu? Adalah sebuah gejala fisik yang muncul karena seseorang dipaksa atau terpaksa mengambil tanggung jawab yang dia tidak siap untuk ambil. Jadi seperti terbebani gitu kan, biasanya orang kalau terbebani itu kan di sini naruhnya ya, kalau kalung beras itu kan biasanya taruhnya di sini. Jadi seperti terbebani hidupnya.
Nah, ini biasanya dialami oleh kebanyakan kalau menurut saya ya, kebanyakan karena kalau dari klien-klien saya selama 14 tahun terakhir itu kebanyakan yang mengalami ini perempuan dibandingkan laki-laki. Bukan berarti laki-laki lebih kuat dari perempuan, bukan. Akan tetapi gini, laki-laki secara kodrati itu kan memang, untuk bertanggung jawab, betul nggak? Apalagi dengan kultur di Indonesia ya, di mana, seorang laki-laki itu ketika menikah ya dia harus siap untuk tanggung jawab juga pada seluruh keluarga istrinya juga, gitu. Jadi untuk seorang laki-laki dengan kultur budaya Indonesia, udah hal biasa gitu. Tapi untuk perempuan kan tidak, apalagi belum masanya. Misal, masih kuliah tiba-tiba ayahnya meninggal dan anak pertamanya perempuan, jadi dia terpaksa harus ambil tanggung jawab menjadi seorang ayah pada saat itu. Nah, itu biasanya muncul tuh gejala seperti itu, yang nanti sering keliru dengan, kayaknya saya masuk angin deh." Terus dikerok, bahkan bener masuk angin, dikerok tuh nyatanya enakan atau dipijet, kok nyatanya enakan, berarti bener masuk angin. Tapi selang beberapa hari kemudian balik lagi, gitu terus gitu, jadi berulang. Nah, itu namanya responsibility syndrome karena seseorang tidak siap atau mungkin bahkan tidak mau, tapi dipaksa atau terpaksa untuk mengambil sebuah tanggung jawab tertentu, ya. Nah, yang ketiga itu apabila gangguan itu terasa mulai dari diafragma ke bawah, artinya seluruh bagian perut itu depan dan belakang ya, jadi punggung belakang juga, sampai ke pangkal paha. Jadi pangkal paha itu tuh, segitiga itu yang kemudian kaki kita keluar dari situ, nah sampai di pangkal paha situ, itu disebut guilty syndrome atau sindrom bersalah. Nah, biasanya yang mengalami gangguan di situ karena dia menyimpan perasaan bersalah. Ya nggak tahu perasaan bersalahnya terhadap siapa. Nah, nanti itu bisa diteliti lagi ketika kita, eee, menggunakan keilmuan yang lain, yang bisa melengkapi, teori dari ini gitu ya. Nah, kenapa nggak langsung pakai pendekatan yang lain sih? Karena kalau pendekatan yang lain, kita dia tidak bahas tuh misalnya gini, kalau organ pencernaan itu ya kalau bermasalah, apa sih fungsi organ pencernaan? Kan untuk mencerna makanan kan, maka kalau organ pencernaan kita terganggu, itu menandakan bahwa kita tidak bisa mencerna peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita gitu. Nah, tapi kita lihat organ pencernaannya kena bagian mana nih, gitu. Kalau organ pencernaannya yang kena itu, apa namanya, di bagian-bagian tertentu, oh dia berarti ada juga nih perasaan bersalah. Nah, kita bisa tahu di situ. Atau lower back pain, orang yang sering lower back pain itu, ya biasanya dia menyimpan perasaan bersalah. Kecuali kalau memang pernah terjadi benturan sehingga, ruas tulangnya itu memang mengalami trauma, nah itu beda cerita. Tapi kalau nggak pernah apa-apa, nah teorinya dari John Kapas mengatakan bahwa orang itu menyimpan perasaan bersalah. Nah, kemudian kalau kaki yang bermasalah bagaimana? Jadi kalau mulai dari paha sampai ke kaki bagian bawah sering bermasalah, itu artinya orang ini ingin keluar dari situasi tertentu tapi dia tidak mampu. Nah, saya ingin tahu nih gitu, pengen iseng gitu ya bikin penelitian, bener nggak sih gitu. Kan kalau sekarang banyak orang yang ingin keluar dari pekerjaan tapi mikir, "Waduh nanti dapat duit dari mana kalau keluar dari pekerjaan?" Nah itu biasanya kaki sering tuh tanpa sebab pegel dan lain sebagainya gitu. Nah maka saya sering kalau lagi ngobrol sama teman-teman saya bilang, "Kalian tuh kalau pada punya karyawan ya, coba diperhatikan karyawannya kalau, udah mulai ngeluh kaki sering pegel, siap-siap ganti pengganti karena biasanya mau keluar." Gitu. Ya beberapa orang mengatakan, "Bener juga sih," gitu ya. Jadi, dia tahu tuh ketika ada karyawan yang mulai ngeluh kaki pegel dan lain sebagainya, wah ini pasti mau keluar gitu. Nah yang terakhir adalah kalau gangguannya itu yang secara rutin terjadi di bagian tangan. Jadi mulai dari lengan sampai ke tangan, sampai ke, apa namanya, sampai ke jari-jari gitu ya. Nah itu menandakan atau sindrom yang disebut sebagai sorry yang tadi kaki ya, kaki belum ya. Kaki itu disebutnya flight syndrome, sindrom melarikan diri. Nah, jadi memang orangnya pengen lari dari kenyataan, tapi nggak bisa gitu. Udah sebel sama pekerjaan, tetapi, nggak berani untuk keluar. Itu biasanya kaki tuh sering bermasalah. Terus ada yang protes,
temen saya enggak kok gitu kan, temen saya pengen keluar dari pekerjaannya, kakinya nggak bermasalah gitu ya, tapi sering pegel nggak? Iya sih kadang-kadang dia suka ngeluh pegel-pegel gitu. Tapi bukan cuma di kaki, dia tuh juga sering ngerasa gitu, aduh lehernya sering pegel-pegel apa segala macam, maka kita tahu dia mau keluar dari pekerjaannya, tapi dia nggak berani karena tanggung jawabnya terlalu besar. Nah kita bisa tahu di situ, ditambah lagi tangannya pegel-pegel, oh berarti yang dia sebel ada satu situasi di dalam kantornya dia, yang dia mau ubah tapi nggak bisa gitu. Nah itu tadi mumpung saya ngomong tangan ya, kalau tangan yang bermasalah itu namanya fighting syndrome. Nah fighting syndrome itu biasanya dialami oleh orang-orang yang ingin mengubah sesuatu, tapi dia nggak mampu. Dia ingin mengubah situasi, tapi dia nggak mampu. Kalau yang kaki, dia ingin keluar dari situasi itu, tapi dia nggak mampu. Kalau tangan, dia ingin mengubah situasi itu, tapi dia nggak mampu. Atau ada satu pencapaian yang dia inginkan, tapi dia juga nggak mampu untuk mencapai itu. Jadi misalnya ada orang yang pengennya pengennya pendidikannya tinggi, tapi ya karena satu dan lain hal dia tidak mampu gitu ya. Nah itu biasanya tuh tangan tuh sering semutan, sering apa, bermasalah dan lain sebagainya. Nah tapi kembali lagi harus periksa, karena katanya saya nggak mau sok tahu juga, katanya salah satu gejala dari gangguan jantung itu tangan sering semutan, katanya gitu. Nah maka baiknya kalau merasakan apapun sensasi di tubuh, pastikan dulu secara medis memang tidak ada gangguan. Jadi jangan sembrono gitu ya, wah mengalami ini diare, diare akut gitu masih, waduh orang teh guilty syndrome gitu ya, udah dehidrasi berat tuh guilty syndrome we yang dipikirin nih gitu kan, fatal itu akibatnya, gitu. Nah ini sebagai khazanah pengetahuan aja, jadi pada saat kita, atau mungkin teman-teman yang menyaksikan ini, kemudian, mengalami salah satu gangguan fisik, ingat jangan pernah langsung mendiagnosa bahwa itu adalah psikosomatis. Tapi pergi ke dokter dulu, dicek dulu secara medis, apabila secara medis tidak ditemukan permasalahan, maka juga jangan langsung lari ke arah klinik, karena belum tentu, ya kan, tadi saya udah bilang jin juga milih-milih kali mau gangguin orang gitu kan ya. Nah jadi, jangan langsung ke arah sana, tapi coba pertimbangkan. Ketika secara medis sudah tidak, dinyatakan tidak ada penyakitnya atau dalam keadaan sehat, nah, maka kemungkinan terbesarnya itu adalah psikosomatis. Nah, ketika sudah mengetahui bahwa, oh ini psikosomatis, jangan pernah mencoba untuk melakukan treatment sendiri. Saya tahu di luar sana kalau kita buka Google, wah itu banyak tuh pendekatan-pendekatan, tips dan trik dan lain sebagainya. Tapi ingat dalam kasus-kasus tertentu, itu bisa justru menjadi semakin buruk kondisinya. Jadi nggak ada salahnya kalau mengalami gangguan secara fisik tapi tidak ditemukan ya, akar masalahnya itu secara medis, maka kemungkinan terbesarnya itu adalah psikosomatis. Nah, berarti harus ke mana? Untuk teman-teman yang sukanya ke dokter, ya bisa ke psikiater karena psikiater itu kan ahli jiwa. Oke, tapi saya nggak mau ke dokter nih gitu ya, mau cek yang lain bisa nggak? Nah, maka pilihannya itu bisa mendatangi seorang, psikolog, nah atau kalau mau lebih spesifik lagi, itu bisa mendatangi seorang hipnoterapis, gitu. Jangan pernah melakukan diagnosa mandiri, dan jangan pernah melakukan treatment mandiri, karena tidak dilatih untuk itu kan ya. Jadi jangan baca di Google, "Oh kata Mbah Google teh kieu carana," gitu ya, "kudu berendam di air cabe." Berendam di air cabe, atulah, gitu. Jangan lakukan itu, gitu, oke? Eee Karena waktu, jadi sepertinya saya sudahi dulu, eee, perbincangannya pada kali ini, pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, eee, terus ikutin aja ya. Nggak ikutin juga nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kalau ngerasa perlu aja. Oke, terima kasih semuanya, saya mohon pamit.